Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat mengasihi kita, yang sampai saat ini terus menyertai dan melindungi kita. Saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum kita membacanya, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh kami fahami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau kita melihat lebih jauh di dalam pembacaan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, di sana sudah dimulai dengan penekanan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi Allah memulai dengan menciptakan segala sesuatu dan kemudian menempatkan manusia di bumi ini untuk bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Nah, di dalam pembacaan kita di sini kita perhatikan bagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima memberikan penguatan kepada kita tentang firman yang adalah Allah menjadikan segala sesuatu dan menghidupkan serta menerangi kehidupan manusia. Jadi firman yang adalah Allah telah menjadikan segala sesuatu dan menghidupkan serta menerangi kehidupan manusia. Bagian pertama yang dapat kita perhatikan dalam pembacaan kita di sini, dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan di sana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi pada bagian ini, firman Tuhan memberikan penekanan bahwa awal mula disebutkan bahwa adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah yang disebutkan dalam penyataan ayat 1 di dalam Yohanes pasal 1 ini. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu dimulai di dalam dunia ini karena ada karya Allah, ada Allah yang menjadikan segala sesuatu sehingga ada kehidupan, ada sesuatu yang boleh terjadi di dalam dunia ini, semua karena karya Tuhan. Seperti yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di sini kemudian dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Penekanan firman Tuhan sebagai awal dari segala sesuatu, memberikan sesuatu yang boleh menjadikan kita menarik pembelajaran bahwa dalam segala aktivitas kita, dalam segala tindakan kita, tidak akan ada sesuatu yang terjadi tanpa ada karya Allah yang berlaku di dalamnya. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang berhasil, sesuatu yang dapat menjadikan menikmati segala yang kita lakukan dengan berhasil, kalau Tuhan tidak berkarya di dalamnya. Ayat yang ketiga, kemudian di sana dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Tuhan yang berkarya di dalam semua yang ada di dalam dunia ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada yang terjadi tanpa ada karya Tuhan yang dapat kita perhatikan sesuai dengan penyataan firman Tuhan pada saat ini.
Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Sehebat bagaimanapun kita, manusia, kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kelemahan, kita bisa sakit pada saat tertentu, kita bisa kuat pada saat tertentu, tetapi juga kita dapat dihadapkan pada segala macam perubahan yang terjadi di dalam dunia ini. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam seluruh keberadaan kita tanpa mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya dengan pembacaan kita pada saat ini kita boleh belajar bagaimana kita harus bersandar kepada Tuhan, bagaimana kita harus senantiasa meminta Tuhan yang memulai, Tuhan yang berkarya dalam seluruh rencana, dalam seluruh rancangan yang kita inginkan supaya itu boleh menjadikan kita berhasil dalam segala tindakan kita. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan kemudian berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di antara kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi ayat 4 dan ayat yang kelima, kemudian memberikan penekanan bahwa hidup adalah terang manusia. Dalam Dia adalah hidup. Jadi di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Kehidupan itu ada di dalam Tuhan. Kita boleh hidup di dunia ini karena Tuhan. Kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal juga itu karena Tuhan. Alkitab berkata, kita seharusnya binasa. Kita mati karena kita sudah berdosa. Kita sudah melanggar sesuatu yang Allah nyatakan tidak inginkan, sehingga kita hidup di dalam dosa, dan semua tindakan yang kita lakukan sudah dikategorikan bahwa kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam dosa yang membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi dalam pembacaan kita saat ini, kita dapat belajar bagaimana Allah disebutkan di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia ada terang. Kita yang tadinya mati karena dosa kita, kita dapat dihidupkan kembali apabila kita ada di dalam Dia yang adalah hidup. Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi Yesus menyatakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu adalah kehidupan yang dapat menjadikan kita manusia berdosa dapat dihidupkan karena kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita. Dan juga disebutkan bahwa di dalam Dia ada terang. Kita dapat berjalan dengan benar, kita tidak takut pada segala sesuatu yang ada di sekitar kita, karena semuanya terang benderang. Cahaya kebenaran firman Tuhan menerangi kehidupan kita, menjadikan kita dapat memilih, dapat bertindak, dapat mengambil keputusan mana yang tepat di dalam terang Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kelima kemudian ditekankan di sana, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang dari Allah bercahaya di dalam kegelapan. Kita manusia yang hidup di dalam kegelapan dapat diterangi karena ada Allah yang adalah terang tersebut. Tergantung bagaimana kehidupan kita. Apakah kita meyakini Dia sebagai Allah sumber terang tersebut, dan mempercayai Dia, menerima Dia dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi bagian di dalam kehidupan Dia, di dalam kesatuan dengan Dia. Karena saat kita percaya, saat kita membuka pintu hati, mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kita, maka kita menjadi anak Allah, kita dapat memanggil Allah itu sebagai Bapa kita, dan kita mendapat bagian dalam janji-janji yang Tuhan nyatakan, sebagaimana janji yang Dia sudah sampaikan kepada semua orang, siapapun yang percaya kepadanya, memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegelapan tidak
akan menguasai kehidupan kita kalau kita sudah percaya kepada Kristus, karena dialah terang itu dalam kehidupan kita. Jadi, jika kita meyakini kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kita temukan bahwa dialah hidup kita, dialah terang dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjadikan segala sesuatu dan menerangi kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan di dalam jalan yang benar. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan hidup bagi kita pada saat Dia berkorban bagi kita di kayu salib, menjadikan kita yang binasa boleh mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena janji Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan marilah kita bersyukur karena kebenaran firman Tuhan menerangi kehidupan kita, sehingga kita dapat melangkah, dapat bertindak dengan benar, menjadikan kita boleh berhasil dalam seluruh kegiatan, seluruh rancangan, aktivitas yang kita lakukan. Firman Tuhan ini kiranya menjadikan kita semakin dikuatkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kiranya firman ini dapat menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.